Halo, selamat datang di vlog Pemburu Mobil Pesanan. Perburuan hari ini kita ke Depok lagi. Jika kemarin perburuan Daihatsu Sirion pesanan Ibu Rahmawati itu di daerah Cimanggis Depok, dan sekarang ini di daerah Citayam Depok. Saya mau cek mobil pesanan Pak Dian dari Tangerang. Jadi Pak Dian ini pesan Toyota Camry tipenya G, wajib tahun 2005. Dan hari ini saya dapat info di Citayam Depok ini. Mudah-mudahan kondisinya bagus, minim PR dan bisa terbungkus hari ini. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Dian ini, silakan simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini. Kemudian agar tahu juga harganya, karena seperti biasa saya akan sampaikan harganya di video ini. Kemudian teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya mengecek kondisi mobil. Hari ini saya bersama Mas Arya. Oke, saya sudah sampai di lokasi mobil pesanan Pak Dian dari Tangerang, Banten. Lokasinya ada di Komplek Pertanian di daerah Citayam, Depok. Dan ini mobilnya yang akan saya cek hari ini. Cuacanya mendung. Sebenarnya sekarang ini masih jam 5 sore. Oke, langsung saja saya akan bahas mulai dari eksteriornya. Mobil ini catnya sudah di cutting stiker. Semua satu body di stiker. Dan ini untuk headlamp bagian kiri utuh, tidak ada pecah. Dan untuk kap mesin ini juga dia di stiker. Grillnya masih bagus, masih ori. Dan untuk headlamp bagian kanan juga utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk bumper depannya. Bumper depan ini stikernya dia sudah melupas seperti ini. Dan untuk fog lamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah. Bagian ini juga stikernya sudah melepas. Sudah ada corner sensor. Kemudian bagian kiri juga fog lampnya masih utuh, hanya masuk air ini bisa dibersihkan. Dan bagian ini dia juga melupas. Nah, bagian ini sudah melupas. Nah, ini cat dalamnya masih ori bagian ini. Jadi bagian depan ini pasti perbaikan untuk bumper depannya. Untuk pegas hidrolik kap mesinnya masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagian depannya, sealer kap mesinnya, mudah-mudahan masih terlihat utuh. Dia sudah ada tambahan peredam. Dan untuk sealer kap mesin bagian ini juga utuh. Dan untuk apronnya juga masih ori. Titik-titik pabrikannya, las titik pabrikannya masih utuh. Jadi bagian depan ini aman, belum pernah bekas nabrak. Dan ini untuk bagian samping kanannya, fender ini juga sudah di stiker sama. Jadi nanti kita akan buka semua stikernya karena permintaan Pak Dian minta ingin dibuka semuanya. Kemudian jika ada perbaikan, beberapa titik kita akan perbaiki. Dan untuk mica sennya di fender ini masih bagus. Emblem VVT, I-nya dia tidak ada. Dan untuk kaca ini masih ori, utuh dan belum pecah. Dan tidak ada silen. Artinya kaca ini masih ori. Dan untuk bagian atapnya ini juga dia di stiker. Untuk antena model shark fin. Dan untuk bagian fender belakang ini juga di stiker semua. Sebenarnya stikernya masih bagus. Ini dipoles juga akan bagus kembali. Dan untuk pintu bagian ini juga karena di stiker ya semua, jadi tidak tahu dalamnya bagaimana. Dan untuk spion bagian ini juga utuh. Jika dirasakan seperti ini, kemungkinan dalamnya bagus. Detailnya kita harus buka dulu stikernya.
Kemudian untuk pilar A bagian kanan utuh. Ke atas ini catnya ori. Nah, di sini sambungan stikernya ke atas. Pilar B catnya ori, dan ini untuk sealer pintu bagian depan kanan juga utuh. Bagian ini juga masih utuh. Kesini dia utuh. Nah, ini cat dalamnya ini ori, dan ini di stiker sambungannya di sini. Dan ini untuk sealer pintu bagian kanan belakang juga utuh. Jadi bagian kanan samping ini belum pernah bekas ada tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah. Kemudian bagian bagasi ini dia ada tambahan daktel, dan ini kondisinya dia melupas seperti ini. Perbaikan, dan ini sudah pasti perbaikan jika dibuka stikernya. Dan untuk stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk bumper belakangnya sudah ada sensor mundur 4 titik, dan seperti ini pasti perbaikan. Jadi ketika dibuka stikernya, bumper belakang ini sudah pasti perbaikan. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya sangat luas sekali. Dan untuk ban serep dan toolkit ada di bawah sini. Dan untuk ban serep ini kondisi bannya di bagus 80%. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga utuh. Di sini juga sudah ada peredamnya, bawaannya utuh. Jadi bagian belakang ini aman, belum pernah ditabrak dari belakang. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Fender bagian ini juga sama, semuanya di stiker sampai sini. Sampai spion ini juga di stiker. Jadi kita harus buka dulu bagaimana dalamnya. Di bagian ini juga semuanya rata-rata masih kaleng breng. Dan ini untuk pilar A bagian kiri utuh. Nah, ini catnya ori. Pilar B ini catnya ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kiri juga masih utuh. Bagian ini juga masih utuh. Nah, ini dalamnya catnya ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga masih utuh. Aman. Jadi untuk bagian samping ini belum ada benturan keras atau ditabrak dari samping kiri, itu tidak ada, aman. Untuk kondisinya mobil ini harus dibuka semua stikernya. Dicek bagian mana yang jelek, kemudian kita akan perbaiki. Kita akan sol-sol. Yang sudah pasti bumper depan, bumper belakang harus diperbaiki. Dan untuk yang lainnya kita harus cek dulu. Kira-kira 2 juta untuk perbaikan eksteriornya. Velgnya dia masih ori. Dan untuk kondisi ban depan bagian kiri ini bagus, 80% kira-kira. Dan untuk linar fender bagian kiri memang rusak. Ini sudah saya lihat di marketplace 350.000. Ban depan bagian kanan ini juga bagus, kira-kira kondisinya 80%. Kemudian linar fender bagian ini juga sudah rusak. Jadi kanan kiri kita harus beli linar fender. Totalnya di 800.000. Ban belakang bagian kanan ini juga bagus, kira-kira kondisinya 80%. Ban belakang bagian kiri, nah ini kurang bagus. Ini kondisinya 60%. Dan yang di dalam itu kondisinya 80%. Kemungkinan ini ban serep, jadi bisa ditukar-tukar. Kuncinya dapat 1 seperti ini. Dia remote-nya sudah tambahan, dan ini remote-nya. Dia sudah auto folding, jadi ketika kita kunci dia melipat. Ini tambahan, aslinya tidak ada, dan remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk kondisi door trim depannya utuh. Dia materialnya soft touch, dan door handle chrome sudah lengkap, ada window lock, power door lock, electric mirror, serta ada power retract. Dan ini juga sudah wood panel, dan di sini ada lampu. Dan ini untuk interiornya, plafonnya utuh, belum ada yang sobek, hanya perlu di salon ya, kotor-kotor wajar. Dan jok belakang
beberapa dia masih bagus. Ini kulit aslinya. Kulit itu retak-retak wajar ya. Trim-trim juga utuh, dashboard utuh. Nah, di bagian ini armrest juga dia ada kotor-kotor. Nah, di bagian driver retak-retak seperti ini kulit wajar. Dan untuk elektrik joknya juga dia masih fungsi. Naik turun, head adjuster, sliding juga semuanya masih fungsi. Kemudian saya akan cek bekas banjir atau tidak. Bagus ya, di sini tidak ada karat. Dan di sini, nah itu ya, aman, tidak ada karat. Mobil ini tidak bekas banjir. Oke, seperti biasa saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus. Dan jika ada sensor mati kita akan tahu. Untuk soket OBD2 nya posisinya di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita akan tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Saya akan pilih Toyota. Saya akan cari Camry, dan ini Camry. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, ABS bagus, kemudian immobilizer bagus, cruise control bagus, tidak ada fault, artinya tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 200.000 dan ini untuk kondisi setirnya. Tidak terlalu jelek, bagus, dan masih kenceng. Kemudian indikator yang ada di cluster semuanya masih hidup ya. Saya akan ulangi. Di bagian kiri ada seat belt, indikator seat belt, kemudian ABS, tekanan oli, aki, dan cek engine. Saya akan startup. Bagus ya, dia juga sudah Optitron, ketika kita kontak dia hidup lampunya. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Saya akan coba hasilnya. Power window bagian driver aktif, auto down dan auto up berfungsi dengan baik. Bagian kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Saya akan coba electric power retract-nya. Electric power retract bagian kanan aktif, electric retract bagian kiri juga aktif, dan saya akan coba electric mirror bagian kiri. Nah itu ya, aktif. Electric mirror bagian kanan juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk material dashboardnya dia soft touch bahannya. Kemudian panel-panel woodnya juga bagian ini masih bagus. Dia juga sudah soft opening. Dan ini manual booknya disimpan. Nah, untuk frame audio memang dia ada retak-retak seperti ini ya. Nah ini jika saya lihat di marketplace yang biasa warna abu-abu itu harganya 350.000, dan panel kayu seperti ini lumayan mahal, memang 700 ribuan. Ini bagaimana Pak Dian jika mau dibelikan, diorderkan juga banyak di marketplace. Untuk AC-nya dingin. Kemudian untuk head unitnya dia sudah diganti, monitor aftermarket aktif. Dan untuk transmisi maticnya, pertama kali saya datang langsung saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas, bagus. Dan untuk power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Dan untuk wiper depan aktif, airnya juga masih hidup. Dia sudah ada intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Dan untuk lampu-lampu dim, sen, semuanya sudah saya coba aktif. Untuk interiornya utuh, hanya ada kotor-kotor wajar ya. Bisa di salon, bisa dibersihkan. Lampu-lampu juga sudah diganti dengan LED. Untuk hand grip juga dia lengkap, model lentur.
Jadi tinggal di salon saja untuk interior. Saya akan test drive. Nah, pas belok dia bunyi. Ini bisa jadi dari ban yang ukurannya besar. Tapi ini juga bisa ditambahkan dengan spacer. Dan untuk transmisi maticnya bagus. Mobil ini transmisi maticnya masih gear AT, 4 speed konvensional. Perpindahannya bagus. Kemudian kabinnya juga sangat senyap sekali. Masih nyaman. Saya belum dengar suara kaki. Nanti saya akan coba cari jalan yang jelek. Untuk setir bagus, tidak lari ke kanan dan ke kiri, sangat stabil. Hanya pas belok saja, kanan dan kiri dia mentok. Sedikit sekali ada bagian kiri satu titik. Jika satu titik artinya dia tidak banyak part yang diganti, hanya satu titik. Ini kira-kira 1 juta beres. Jadi mobil ini pertama itu body, karena di stiker full body. Saya tidak tahu dalamnya seperti apa. Tetapi untuk keliling itu kita bisa rasakan dengan tangan. Artinya kita ketok-ketok semuanya kaleng breng, artinya tidak ada naik dempul tebal, dan ciri-ciri bekas tabrakan keras juga tidak ada karena sealer, apron, tulangnya semuanya utuh. Tetapi pasti jika kita buka stikernya itu pasti ada cat yang jelek. Jadi kita harus buka dulu, keliling semuanya yang jelek-jelek diperbaiki. Itu kira-kira 2 juta beres untuk perbaikan bodi. Kemudian liner fender depan kanan kiri itu 800.000, dan nyalon interior kemudian mesin 400.000, kaki-kaki 1 juta. Kalau menurut saya mobil ini terhitung masih minim PR ya. Artinya mobil ini tahunnya 2005 dengan kondisi seperti ini masih terbilang minim PR. Jadi sekarang ini saya akan ajukan dulu ke Pak Dian apakah setuju dengan kondisinya. Jika Pak Dian kurang setuju dengan kondisinya, saya akan balik kanan pulang dan kita akan cari unit berikutnya. Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Dian setuju dengan kondisinya. Jadi deal malam ini kita bungkus mobilnya. Transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om Fahmi. Tawaran saya sudah dikasih, semoga berkah. Semoga nih mobil yang kita lepas berkah, ya awet dengan keadaan seperti ini ya, kita jual juga rapi, semua normal ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan mobil nggak ada kendala lain-lainnya. Itu aja sih. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Dian sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Dian ini, Toyota Camry tahun 2005 tipe G, itu siapkan dana 65 juta sampai 70 juta. Dana tersebut sudah total dapat yang pajak hidup. Kemudian jika ada PR itu beres dengan dana tersebut. Kemudian kita juga akan carikan kondisinya yang utuh. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yuda_gani_mobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui komentar atau DM Instagram jika ingin pesan mobil apa. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat, nomornya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang kita pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat status story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.